Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan tentang pemeriksaan data dan triangulasi. Saya, Listi Srihandini, ingin menjelaskan tentang pengertian triangulasi. Menurut Kak Denkin, mendefinisikan triangulasi sebagai gabungan atau kombinasi dari berbagai metode yang dipakai untuk mengkaji fenomena yang saling terkait dari sudut pandang dan perspektif yang berbeda. Sampai saat ini, konsep Denkin ini masih dipakai oleh para peneliti kualitatif di berbagai bidang. Lanjut, saya akan menjelaskan tentang 4 kategori triangulasi. Yang pertama ada triangulasi data. Triangulasi data berarti menggunakan beberapa sumber data. Misalnya, data yang bersumber dari informan atau responden yang beragam. Yang kedua, ada triangulasi peneliti. Triangulasi peneliti merujuk pada perlibatan peneliti yang lebih dari satu. Yang dimaksud peneliti dalam hal ini yaitu termasuk pengamat, pewawancara, atau analisis data yang terlibat dalam proses penelitian. Yang ketiga, ada triangulasi teori. Hasil akhir penelitian kualitatif berupa sebuah rumusan informasi atau tesis statement. Informasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Yang keempat, ada triangulasi metode. Nah, triangulasi metode ini dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu triangulasi within metode dan triangulasi between metode. Dalam triangulasi within metode, digunakan beberapa teknik dalam satu metode untuk pengumpulan dan interpretasi data. Dalam kasus metode kualitatif, triangulasi within metode ini dapat dilakukan dengan menggabungkan observasi non-partisipan dengan wawancara berkelompok. Oleh karena itu, penggunaan triangulasi within metode lebih fokus kepada konsistensi internal, yaitu keandalan reliability. Sedangkan triangulasi between metode menerapkan berbagai metode yang berbeda untuk mengukur unit yang sama. Dengan demikian, para peneliti dapat mengatasi kekurangan dari triangulasi within metode karena kelemahan satu metode dapat diimbangi oleh kekuatan metode lain. Bismillahirrahmanirrahim, saya Alfani. Saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah triangulasi, yaitu ada 4. Yang pertama ada triangulasi sumber data yang dilakukan dengan cara mencari data yang banyak atau mengumpulkan data dari berbagai sumber yang saling berbeda dengan menggunakan satu metode yang sama. Nah, contohnya itu si wawancara mendalami tentang cara-cara pengobatan tradisional. Nah, yang kedua ada triangulasi pengumpulan data, yang dimana si penulis untuk mencari data dari banyak informasi dari peneliti lain atau mengumpulkan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi untuk sumber data yang sama. Nah, yang ketiga itu ada triangulasi metode, yang dimana pengumpulan data yang dilakukan menggunakan bermacam metode pengumpulan data atau dengan cara membandingkan informasi atau data dengan cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, penelitian menggunakan metode wawancara, observasi atau survei secara langsung. Nah, yang keempat itu ada triangulasi teori, yang dimana yang dilakukan dengan cara mengkaji berbagai teori yang relevan. Nah, triangulasi ini sebenarnya jarang sekali tercapai dengan penelitian sosial karena memiliki asumsi-asumsi dasar yang berbeda. Nah, si penelitinya itu akan menerangkan seperangkat data yang sama namun dengan cara yang berbeda. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Dulestari akan menjelaskan untuk materi selanjutnya, yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data. Sugiono menyatakan bahwa teknik pemeriksaan keabsahan data adalah derajat kepercayaan atas data penelitian yang diperoleh dan bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya.
Sugiono menjelaskan bahwa untuk pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji kredibilitas, uji transferabilitas, uji dependabilitas, dan uji objektivitas. Yang pertama yaitu uji kredibilitas. Uji kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif. Molong menyatakan bahwa uji kredibilitas ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi pertama untuk melaksanakan pemeriksaan sedemikian rupa tingkat kepercayaan penemuan kita dapat dicapai. Dan fungsi yang kedua yaitu untuk mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil penemuan kita dengan jalan pembuktian terhadap kenyataan ganda yang sedang diteliti. Nah, dalam penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Nah, uji kredibilitas data penelitian kualitatif itu bisa dilakukan dengan yang pertama perpanjangan pengamatan. Dalam perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali ke lapangan sudah benar, berarti sudah kredibel. Maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Lalu yang kedua yaitu ketekunan pengamatan. Ketekunan pengamatan adalah teknik pemeriksaan keabsahan data berdasarkan seberapa tinggi derajat ketekunan peneliti di dalam melakukan kegiatan pengamatan. Meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam. Yang ketiga yaitu triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Lalu selanjutnya pemeriksaan sejawat melalui diskusi, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan jalan mengumpulkan peneliti lain atau orang lain yang memiliki pengetahuan umum yang sama tentang apa yang sedang diteliti. Sehingga bersama mereka peneliti dapat mengecek ulang persepsi, pandangan, dan analisis yang sedang dilakukan. Lalu yang selanjutnya analisis kasus negatif. Analisis kasus negatif dapat dilakukan dengan melakukan pencarian data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan secara lebih mendalam. Uji ini bergantung pada seberapa besar kasus negatif. Contohnya, jika ada 99% orang mengatakan bahwa si A pengedar narkoba, sedangkan 1% menyatakan tidak atau negatif, maka peneliti harus mencari tahu secara mendalam dan menemukan kepastian apakah 1% kelompok ini benar atau tidak. Jika pada akhirnya yang 1% kelompok ini kemudian menyatakan bahwa si A adalah pengedar narkoba, berarti kasus negatifnya tidak ada lagi. Dengan demikian, temuan penelitian menjadi lebih kredibel. Nah, lalu selanjutnya yaitu kecukupan referensial. Kecukupan referensial digunakan sebagai alat untuk menampung dan menyesuaikan dengan kritik tertulis untuk keperluan evaluasi. Bahan referensi merupakan bagian dari pendukung untuk membuktikan data yang ditemukan oleh peneliti secara autentik. Nah, yang terakhir yaitu member check. Adapun tujuan untuk dilakukannya member check yaitu agar informasi yang diperoleh dalam laporan penelitian memiliki kesesuaian dengan apa yang dimaksudkan oleh sumber data atau informan dan interpretasinya. Lalu yang kedua ada uji transferabilitas. Uji transferabilitas adalah teknik untuk menguji validitas eksternal di dalam penelitian kualitatif. Uji ini dapat menunjukkan derajat ketepatan atau diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel itu diambil. Nah, Molong menjelaskan bahwa transferabilitas merupakan persoalan empiris yang bergantung pada kesamaan konteks pengirim dan penerima. Untuk menerapkan uji transferabilitas di dalam penelitian ini, nantinya peneliti akan memberikan uraian yang rinci, jelas, dan juga secara sistematis terhadap hasil penelitian. Diuraikannya hasil penelitian secara rinci, jelas, dan sistematis bertujuan supaya penelitian ini dapat mudah dipahami oleh orang lain dan hasil penelitiannya dapat diterapkan ke dalam populasi di mana sampel pada penelitian ini diambil. Nah, pada penelitian kualitatif, nilai transferabilitas ini bergantung pada pembaca. Sampai sejauh mana hasil penelitian tersebut dapat diterapkan pada konteks dan situasi sosial yang lain.
jika pembaca memperoleh gambaran dan pemahaman jelas tentang laporan penelitian, yaitu konteks dan fokus penelitiannya, semacam apa suatu hasil penelitian dapat diberlakukan, maka laporan tersebut memenuhi standar transferabilitas. Lalu yang ketiga yaitu uji dependabilitas. Nah, dijelaskan oleh Sugiono bahwa uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit segala keseluruhan proses penelitian. Pada penelitian ini nantinya peneliti akan melakukan audit dengan cara peneliti akan berkonsultasi kembali kepada pembimbing. Kemudian pembimbing akan mengaudit keseluruhan proses penelitian. Di sini nanti peneliti akan berkonsultasi terhadap pembimbing untuk mengurangi kekeliruan dalam penyajian hasil penelitian dan proses selama dilakukannya penelitian. Nah, hasil penelitian tidak dapat dikatakan dependable jika peneliti tidak dapat membuktikan bahwa telah dilakukannya rangkaian proses penelitian secara nyata. Nah, sebagai contoh, bagaimana peneliti mulai menentukan masalah maupun faktor penelitian, menentukan sumber data, memasuki lapangan, bagaimana mekanisme pengumpulan data, bagaimana melakukan pemeriksaan keabsahan data, bagaimana melakukan analisis data, hingga bagaimana melakukan penarikan kesimpulan. Jika peneliti tidak mempunyai rekam jejak aktivitas lapangan atau penelitiannya, maka dependabilitasnya dapat diragukan. Proses ini disebut proses audit kebergantungan. Nah, lalu yang terakhir yaitu uji konfirmabilitas. Prastowo mengatakan bahwa menguji konfirmabilitas berarti menguji hasil penelitian yang dihubungkan dengan proses penelitian dilakukan. Nah, konfirmabilitas dalam penelitian kualitatif lebih diartikan sebagai konsep intersubjektivitas atau konsep transparansi, yang merupakan bentuk ketersediaan peneliti dalam mengungkapkan kepada publik mengenai bagaimana proses dan elemen-elemen dalam penelitiannya, yang selanjutnya memberikan kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan asesmen atau penilaian hasil temuannya sekaligus memperoleh persetujuan di antara pihak tersebut. Nah, dalam penelitian kualitatif, uji confirmability mirip dengan uji dependability, sehingga pengujian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji confirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar confirmability. Proses pengujian confirmability disebut juga proses audit kepastian. Di sini ada prinsip penelitian dengan menggunakan triangulasi. Ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda, dengan cara mengurangi sebanyak mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan data atau analisis data. Sekian, terima kasih.